Bayangkan di zaman kerjaan, lu punya rumah bordil, ya, ada banyak PSK ya yang bekerja buat lu, dan ada banyak orang kerajaan, orang-orang petinggi yang jadi pelanggan rumah bordil lu. Oke, di situ lu bakal banyak dapat power. Power dari apa? Dari pertemanan yang akan menghasilkan informasi-informasi yang menguntungkan buat lo. Oke, itu konteks cerita di zaman dulu ya. Mungkin kalau nonton Game of Thrones nih jadi keinget mereka ya. Dia punya rumah bordil, dia juga punya spy banyak mata-mata gitu kan. Nah, ini terjadi loh di dunia modern ya, di kasusnya Epstein. Oke, jadi Epstein dia email-emailan sama petinggi di partai Labor lah di Inggris ya, oke. Nah, dia si orang ini dapat bocoran, men. Dapat bocoran dari Epstein. Oh, sorry, salah. Dia ngasih bocoran ke Epstein. Bocoran apa? Bahwa besoknya itu bakal ada bailout, bakal ada pencetakan uang ya yang cukup banyak untuk menolong negara-negara Eropa yang waktu itu lagi krisis hutang tahun 2010, kalau nggak salah pas Yunani ya, kalau nggak salah, gue lupa. Nah, informasi ini berharga banget. Kenapa? Karena sebelum itu diumumkan, pasar belum bereaksi. Dia Epstein dapat informasi itu sehari sebelumnya, jadi dia bisa misalnya karena mau ada kucuran dana gitu kan, berarti harga bakal naik nih gitu, harga-harga optimisme bakal naik gitu, atau malah harga yang komoditas ini bakal turun atau apa gitu-gitu. Nah, dia bisa masang taruhan long atau short. Buat yang diprediksi turun dia pasang taruhan short, buat yang diprediksi naik dia pasang taruhan long gitu. Atau seminim-minimnya dia bisa ngejual aset atau ngebeli aset lah di spot lebih awal. Oke? Ini terjadi real, nyata ya. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang gitu. Dan ini yang nggak ada di Bitcoin, nggak ada tuh. Oh, kita kayaknya butuh menambah 500 Bitcoin lagi nih buat nyelamatin negara apa, kita cetak yuk 500 Bitcoin baru gitu. Sekelompok orang menentukan itu tuh nggak ada, nggak bisa. Bahkan rame-rame pun nih ya, yang sekarang ngejalanin jaringan Bitcoin, jumlahnya mungkin jutaan orang ya. Ya mereka bisa aja tuh kalau sepakat mau Bitcoin jumlahnya dinaikin, ya udah dinaikin gitu kan. Itu nggak bakal kejadian, karena satu aja orang nggak mau ya, satu aja orang tetap ngejalanin Bitcoin versi yang 21 juta itu dengan aturan yang lama yang asli ya dari Satoshi Nakamoto itu. Ya Bitcoin yang versi itu tetap hidup gitu. Dan Bitcoin yang itu berarti lebih langka dong daripada Bitcoin baru yang jumlahnya ditambah. Artinya lebih berharga. Itu biar lo paham juga ya. Keunggulan Bitcoin itu bukan dari kecepatan transfer, bukan dari teknologinya gitu, enggak. Dari fakta bahwa nggak ada pihak yang bisa ngatur Bitcoin, jumlahnya terbatas dari dulu, nggak ada yang bisa matiin, dan ya itu nggak ada yang bisa main-main ambil keputusan di belakang nyetak uang gitu-gitu. Nah, ketika ada uang yang terbatas jumlahnya tapi bisa dipecah kecil-kecil gitu kan, sehingga bisa terjangkau sama orang sebesar apapun ekonomi ya membesar gitu kan, pelan-pelan bakal berbondong-bondong ke sana. Cuman ya hati-hati ya, jangan strategi akumulasinya tuh ngikutin berita ya, nanti bisa nyangkut dan selalu pakai uang dingin. Kalau mau belajar lebih dalam cara dari sisi business owner biar profesional ya, akumulasi Bitcoin itu nanti aku bakal ada webinar sama Nanovest mungkin tanggal 13 Februari ya, Jumat minggu depan. Let's see, kita bakal bahas di sana.